Jumpa lagi konco-konco, bertemu lagi dalam channel saya, Dr. Deso. Dalam video saya yang terdahulu, saya telah mengulas secara sederhana mengenai keluhan-keluhan pada kehamilan trimester 1 dan tips-tips untuk menghadapinya. Terima kasih untuk konco-konco yang telah mengikuti ulasan tersebut sampai selesai. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas mengenai keluhan-keluhan pada kehamilan trimester lanjut, yaitu kehamilan trimester 2 dan 3. Semoga ulasan sederhana saya ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Dan tanpa berlama-lama, silakan mengikuti video ini sampai selesai. Oke, stay tune. Ada beberapa perubahan yang dirasakan oleh ibu begitu dia mulai memasuki trimester 2 yang berbeda dengan keluhan-keluhan pada trimester 1. Pada trimester 2, di mana plasenta sudah mulai terbentuk lengkap, maka sejak mulai usia kehamilan 14 minggu ke atas, mual dan muntah sudah mulai berkurang. Nafsu makan sudah mulai timbul, dan berat badan mulai naik secara signifikan. Kemudian pada trimester 2 juga perut sudah mulai membesar, dan keluhan gatal-gatal biasanya juga lebih sering dibanding trimester 1. Perubahan yang lain adalah ibu mulai merasakan gerak janin, di mana gerak janin dirasakan pada usia kehamilan di atas 5 bulan. Kemudian keluhan yang lain adalah berupa ibu mulai merasakan kontraksi palsu, di mana kontraksi palsu ini dimulai pada usia kehamilan sekitar 6-7 bulan. Di mana kontraksi ini frekuensinya sangat jarang, mungkin hanya sekitar 3 kali dalam sehari dan tidak lama sebentar. Kontraksi palsu ini akan semakin sering begitu ibu tersebut memasuki usia kehamilan trimester 3. Keluhan selanjutnya adalah nyeri punggung yang dirasakan makin memberat seiring dan tambah besarnya kehamilan. Kemudian juga terasa tebal dan kesemutan pada daerah tangan, jari tangan, punggung, perut, dan kaki. Di mana rasa tebal ini dikarenakan adanya penumpukan cairan, juga ketegangan otot, dan juga karena rem membesar, dia menekan pembuluh darah dan syaraf. Perubahan dan keluhan selanjutnya adalah berupa rasa tidak enak pada perut bagian bawah, juga vagina dan selangkangan. Ini dirasakan terutama pada trimester akhir kehamilan, di mana bagian terendah sudah mulai turun dan itu akan menekan daerah bawah sehingga area vagina, selangkangan, dan perut bagian bawah terasa tidak enak. Kemudian juga payudara mulai mengeluarkan cairan kekuningan yang disebut kolostrum, di mana kolostrum itu bisa keluar pada akhir-akhir kehamilan ataupun setelah melahirkan. Keluhan selanjutnya adalah berupa keluhan sulit tidur. Ini dikarenakan rahim semakin membesar, perut membesar, sehingga terkadang pada saat tidur, ibu ini kesulitan mencari posisi yang enak. Kemudian juga berupa sulit menahan kencing. Ini juga terjadi pada akhir-akhir kehamilan, di mana karena bagian terendah sudah mulai turun, dia akan menekan pada tempat kencing. Dengan akibat ibu itu sulit menahan kencing. Jika dia batuk atau bersin atau tertawa, seringkali air kencing keluar tanpa dia bisa menahannya. Ada beberapa tips yang ingin saya bagikan terkait dengan keluhan-keluhan pada kehamilan lanjut. Yang pertama adalah cukup minum air dan makan serat. Cukup minum air, terutama sekitar 2 liter per hari ya, itu bisa mencegah terjadinya infeksi kencing pada kehamilan lanjut. Dan juga cukup cairan dan juga cukup serat akan melunakkan feses sehingga mencegah terjadinya konstipasi atau sembelit dan wasir. Yang kedua adalah posisi tidur yang baik adalah posisi tidur miring kiri, di mana ini akan bisa memperlancar atau menambah aliran darah yang masuk ke
plasenta. Kemudian untuk kulit yang pada kehamilan tua, dia karena perut semakin membesar, dia akan semakin sering gatal, dapat diatasi dengan memakai pelembab. Ada beberapa tips yang ingin saya bagikan terkait dengan keluhan sulit tidur pada ibu hamil kehamilan lanjut. Yang pertama adalah bersantai ketika waktu tidur malam semakin dekat, misalkan dengan minum susu hangat, membaca buku, atau mendengarkan musik. Yang kedua adalah batasi minuman berkafein dan bersoda, serta makanan berlemak dan pedas beberapa jam sebelum tidur. Yang ketiga adalah hindari makanan berat, terutama 3 jam sebelum tidur, untuk mencegah munculnya keluhan-keluhan pencernaan. Tips yang berikutnya adalah terkait dengan musik ya. Di mana pada trimester kedua kehamilan, itu bayi berkembang dengan pesat, baik dari segi ukuran maupun dari segi kemampuan. Salah satu kemampuan janin yang berkembang pesat adalah kemampuan pendengaran, di mana pada masa itu pendengaran merupakan saluran komunikasi antara janin dengan dunia luar. Dari banyak penelitian, ternyata janin berespon dengan musik yang dimainkan melalui gerakan-gerakan yang dia berikan. Dan juga musik ternyata merangsang pertumbuhan otak janin. Jadi saya sarankan untuk ibu-ibu hamil dengan usia kehamilan 5 bulan ke atas untuk sering-sering mendengarkan musik, terutama musik klasik, untuk membantu merangsang pertumbuhan otak janin. Dan musik ternyata selain bermanfaat untuk janin dalam kandungan, juga banyak manfaatnya untuk ibu hamil. Di antaranya adalah musik itu bisa meredakan stres dan ketegangan, kemudian mengatasi sulit tidur pada ibu hamil, dan terakhir adalah menjaga kestabilan tekanan darah. Ada beberapa tanda bahaya yang wajib diperhatikan oleh ibu hamil pada kehamilan lanjut. Yang pertama adalah ibu hamil dengan tekanan darah yang tinggi selama kehamilan. Jika dia merasakan keluhan-keluhan seperti nyeri kepala, mata kabur, nyeri ulu hati, dan kadang disertai dengan muntah-muntah, maka harus waspada. Karena apa? Keluhan-keluhan ini adalah merupakan petanda akan terjadinya kejang pada ibu tersebut. Jadi, jika ada seorang ibu hamil dengan tekanan darah tinggi dan dia ada keluhan nyeri kepala, mata kabur, nyeri ulu hati, maka harus segera ke rumah sakit. Di sana kita akan berikan obat untuk mencegah kejang dan menstabilkan tekanan darah. Karena jika ibu tersebut sampai kejang, maka hal ini akan sangat mengancam jiwa, baik bagi ibunya maupun bagi janin yang dikandungnya. Tanda bahaya yang lain yang tidak kalah penting dan harus diwaspadai juga adalah perdarahan pada kehamilan tua. Ada beberapa penyebab dari perdarahan pada kehamilan tua. Yang pertama adalah plasenta atau ari-ari yang terletak di bawah. Yang kedua adalah plasenta yang letaknya benar, normal di atas, tetapi lepas dari tempat melekatnya. Yang ketiga adalah kehamilan dengan penyakit lain, misalkan hamil dengan kanker mulut rahim. Jika terjadi perdarahan pada seorang ibu hamil pada kehamilan lanjut, maka harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dipastikan apa penyebabnya dan apakah kehamilan ini bisa diteruskan atau tidak. Tanda bahaya selanjutnya adalah berupa ketuban pecah dini atau ketuban pecah prematur, di mana cairan ketuban pecah keluar melewati sela-sela paha. Jika didapatkan kondisi seperti ini, maka seorang ibu hamil harus segera dibawa ke rumah sakit karena risiko infeksi. Jika kehamilannya masih prematur, maka harus dipastikan dulu apakah kehamilannya bisa dipertahankan atau tidak. Jika keluar banyak cairan terus tidak berhenti atau ada demam, maka walaupun masih prematur tetap harus dikeluarkan. Jika ibu hamil tersebut datang dengan kehamilan sudah cukup bulan, maka bisa diakhiri kehamilannya. Apakah dengan ditunggu dulu selama 1 kali 24 jam
untuk diusahakan persalinan normal, atau bisa juga dengan diberikan obat perangsang kontraksi, atau pilihan ketiga adalah dengan cara operasi sesar. Tanda bahaya selanjutnya adalah berupa timbulnya kontraksi yang kuat, lama, dan teratur pada kehamilan prematur. Jika ada kondisi seperti ini, maka ibu hamil harus segera ke rumah sakit. Di rumah sakit akan diberikan obat untuk menghilangkan kontraksi, obat untuk mematangkan paru janin, dan juga antibiotika kalau perlu. Karena apa? Karena kondisi ini, kondisi kehamilan prematur dengan kontraksi yang kuat, lama, dan teratur akan bisa menyebabkan persalinan prematur yang membahayakan terutama adalah janinnya. Tanda bahaya selanjutnya adalah berupa tanda-tanda infeksi kencing ya, di mana ibu pada kehamilan lanjut itu juga mudah terkena infeksi kencing. Dan infeksi kencing ini bisa menyebabkan prematuritas atau kelahiran prematur dan kadangkala bisa menyebabkan janin meninggal di dalam kandungan. Jika seorang ibu hamil merasakan keluhan-keluhan sering kencing, terus kencing terasa nyeri dan panas, dan juga badan demam, maka harus segera ke rumah sakit untuk dipastikan adanya infeksi kencing dan diberikan antibiotika yang sesuai. Salah satu tanda bahaya yang harus diwaspadai adalah terkait dengan gerakan janin. Janin pada usia kehamilan lanjut itu bergerak lincah dalam rahim. Gerakan janin bisa berupa gerakan memukul, menendang, menyikut, maupun berputar. Dan itu sangat dirasakan oleh ibu hamil. Jika seorang ibu hamil tidak merasakan gerakan janin, itu bisa karena janinnya tidur atau istirahat, atau sedang sakit. Jadi, jika seorang ibu tidak merasakan gerakan janin, coba dulu digoyang perutnya. Atau coba dulu makan, minum yang cukup. Kemudian dirasakan lagi gerakannya gimana. Kalau masih kurang, segera dibawa ke rumah sakit untuk dipastikan bagaimana dengan kondisi kehamilannya. Atau, jika ibu merasakan 4 jam tidak ada gerakan janin, juga harus segera dibawa ke rumah sakit. Yang terakhir, saya ingin bagikan tips untuk ibu-ibu hamil yang sudah cukup bulan dan sudah waktunya untuk melahirkan. Kapan dia datang ke rumah sakit? Yang pertama, jika ibu tersebut merasakan gerakan bayi yang kurang, terutama jika usia kehamilannya sudah mulai lewat bulan. Yang kedua adalah jika ibu tersebut merasakan ketuban pecah atau keluar cairan lewat sela-sela paha. Walaupun tidak ada kontraksi, ibu tersebut harus segera datang ke rumah sakit karena ada risiko infeksi yang membahayakan baik pada ibunya maupun pada janinnya yang dikandungnya. Yang ketiga adalah jika didapatkan kontraksi yang baik. Kontraksi yang baik bisa dilihat dari frekuensinya, di mana kontraksi itu frekuensinya 3 kali dalam 10 menit. Lamanya sekitar 40-50 detik. Dan teratur, tambah lama tambah nyeri. Dibuat jalan pun juga tambah nyeri. Nah, jika kondisi seperti itu, maka ibu harus segera ke rumah sakit untuk melahirkan. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya sampaikan terkait ibu hamil pada kehamilan lanjut. Terima kasih untuk konco-konco yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Dan jika konco-konco menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan share. Dan sebagai penutup, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video selanjutnya.